Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikti Kurniawan, NPM 1734020214 akan menjelaskan tentang peranan SDM terhadap SDA. Pada dasarnya, sumber daya alam merupakan aset yang dimiliki satu negara yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi tinggi, sangat mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Namun sumber daya alam yang ada tersebut tidak sendirinya diolah oleh alam, akan tetapi perlu adanya sumber daya manusia. Guna mengolah sumber daya alam tersebut, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan oleh pengolahan bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut juga sebagai proses produksi. Sumber daya manusia adalah yang terpenting karena jika sebuah negara memiliki suatu SDM yang terampil dan berkualitas, maka ia akan mampu mengolah SDA yang jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamnya, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Menurut Norstedt Sumarja, mengelompokkan sumber daya alam menjadi 3 golongan antara lain. 1. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berarti sumber daya yang tidak dapat dipulihkan kembali setelah digunakan, atau jika dipulihkan kembali tidak menguntungkan karena biaya pemulihan lebih besar daripada hasil pemulihannya. Yang termasuk sumber daya yang tidak dapat dipulihkan kembali, yaitu mineral, bahan bakar atau bahan bakar fosil, dan logam. Mineral bahan bakar yaitu minyak dan gas bumi. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat pulih kembali, yaitu sumber daya yang dapat pulih kembali secara alamiah ataupun secara budaya setelah dimanfaatkan. Sumber daya ini termasuk sumber daya nabati dan hewani dan energi yang dihasilkan oleh proses tenaga alam, air, angin, pasang surut, sinar panas matahari. Sumber daya ini dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali. Definisi sumber daya manusia. Menurut Gomez, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Dalam suatu organisasi, perlu adanya suatu manajemen yang mengelola sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Mattis dan Jackson mengartikan manajemen sumber daya manusia sebagai rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Selain itu, faktor modal kemajuan teknologi, adapun faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah yang perlu disyukuri, sebab tidak semua negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dalam lengkap dengan segala isinya. Hasil pertambangan sudah sewajarnya digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi hendaknya tidak dieksploitasi, sebab keberadaannya perlu dipikirkan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai hasil hutan dijarah
habis sehingga mengakibatkan hutan gundul dan pada gilirannya dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam haruslah dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya harus dilakukan secara bijaksana untuk melestarikan persediaan sumber daya alam tersebut sehingga generasi sekarang dan mendatang dapat menikmatinya. Pengelolaan sumber daya alam haruslah sedemikian rupa sehingga sumber daya alam itu selalu dapat ditingkatkan persediaannya melalui usaha eksplorasi dan eksploitasi. Peningkatan efisiensi proses produksi serta dengan bantuan teknologi untuk dapat meningkatkan proses daur ulang. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab. Produk masyarakat atau istilah sumber daya manusia merupakan aset pentingnya dalam pembangunan mengingat penduduk sebagai agent of development. Sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya. Pembangunan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses pembangunan berlangsung. Sumber daya manusia sebagai agen pelaksanaan dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan, sehingga bentuk dan sistem yang ada merupakan produk dari sumber daya manusia. Yang memiliki sumber daya manusia yang handal merupakan aset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah di negara, sedangkan berkembang pada umumnya sumber daya manusia yang dimiliki melimpah dengan kualitas yang rendah. Dengan kondisi seperti ini jelas sangat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Berapapun sempurnanya aspek teknologi dan keuangan tanpa didukung oleh manusianya, maka tujuan organisasi akan sulit dicapai. Atas dasarnya itulah maka faktor sumber daya manusia perlu dibina dan dikembangkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan suatu strategi pembangunan sumber daya manusia. Salah satu strategi pembangunan sumber daya manusia baik itu perusahaan ataupun pemerintahan dalam pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Pengembangan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem pemberian imbalan mengefektifkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi perencanaan anggaran untuk sumber daya manusia serta membina hubungan dan komunikasi karyawan. Modal manusia dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dalam pembangunan apabila kualitas tinggi. Dalam hal ini sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peranan penting dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga kelangsungan pembangunan ini sendiri. Era informasi dan teknologi yang berkembang dewasa ini semakin membuktikan bahwa pengusaha teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan ini sendiri. Agar teknologi dapat dikuasai, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guna mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan beberapa upaya, diantaranya adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Berapa upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, diantaranya adalah terdapat pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan pada tingkat tinggi. Manfaat dari adanya pendidikan bagi pembangunan ekonomi bagi suatu bangsa secara umum dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.